Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket kelas high-end terbaru dari Lining yang serinya X4 90 New. Dan ini yang saya pegang adalah versi berat 5U-nya. Jadi untuk raket ini ada 3 pilihan berat, 3U, 4U, dan 5U. Tinggal kalian pilih sesuai dengan kemampuan teman-teman semua ya. Dan Lining ini oke juga ya, mereka menyediakan sampai 3 pilihan berat. Jadi raket ini mestinya tidak hanya bisa dipakai oleh mereka yang secara level udah advance, pro atau intermediate, tapi bisa juga dipakai oleh mereka yang hobis, yang just having fun, yang pemula, yang ada budget untuk membeli raket ini. Tetap bisa mencoba raket ini, karena raket ini ada versi 5U-nya ya. Tentu untuk yang versi 5U lebih mudah dipakai, lebih ramah ya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing secara lengkap ya, detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan, kita sampaikan juga ke teman-teman semua, biar teman-teman semua mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa, dan akhirnya nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak ya. Misal mau ambil, nah kalian bisa memutuskan mau ambil yang 3U, 4U, atau 5U-nya. Oke, jadi langsung aja kita mulai review. Ini X4 90 New guys. Untuk harganya ini 2,5 sampai 3 juta kurang guys ya. Pokoknya ini di bawah 3 juta, 2,5 ke atas ya. Kemarin ini paketannya satu batang raket, kemudian dapat cover ya, covernya keren juga, dan untuk senarnya senar dari Yonex yang serinya Nanogi 98 JP ya. Nah, ini ketebalannya 0,66 untuk mengimbangi berat raketnya yang 5U biar feel solidnya dia tetap ada ya. Nah, untuk pilihan senarnya nanti tinggal kembali ke teman-teman semua ya. Karena ini raketnya bagus, mestinya harus didukung dengan senar yang bagus juga ya. Kalau Yonex bisa teman-teman kasih S-Bolt 63, S-Bolt 65, BG66 Ultimax, BG66 Force ya, atau mungkin Lining N65, Lining nomor 1 bus ya, itu juga bagus guys ya. Nah, raket ini kemarin dalam kondisi kosongannya ini 78 sekian gram, kalau dibulatkan ya 79 ya. BP-nya 304 ya. Nah, jadi raket ini secara feeling ya dia ringan ya, dan berat kepalanya ini lumayan kerasa ya. Nah, setelah tersetting total seperti ini, senar kemudian overgripnya menggunakan brand Celsius ya. Dengan kondisi ini plastik pembungkus gripnya masih ada guys ya. Jadi ini berat totalnya di nggak sampai 90 ya, 87 sekian gram kalau nggak salah ya. BP-nya dari 304 menjadi 301. Jadi feeling yang saya rasakan raket ini ya masih ada berat kepalanya, tapi raketnya tidak terlalu berat ya. Jadi kalau buat saya pribadi ya, yang secara jam terbang udah lumayan, bermain sejak tahun 2020, memegang raket ini rasanya kayak Alron ya, kayak Alron. Kemudian bisa juga nanti kalian merasakan raket ini speed power. Bisa juga kalian merasakan raket ini power speed. Kok bisa seperti itu? Bisa aja ya, karena dari kita kan punya level permainan yang berbeda-beda ya, kekuatan tangan yang berbeda-beda. Semisal yang megang raket ini tuh yang pemula ya, bisa aja raket ini nanti dirasakannya tuh dia power speed. Kalau misalkan kalian sudah jam terbangnya udah lumayan, kekuatan tangan udah bagus, bisa aja merasakan raket ini speed power ya. Nah, bisa juga nanti feel-nya Aron juga ada. Karena raket ini ya yang saya rasakan tidak terlalu berat ya. Tidak terlalu berat. Jadi ini swingnya masih enak ya. Oke. Nah, secara adaptasi, kalau buat saya pribadi kemarin menggunakan raket ini pertama kali, ternyata tidak langsung nyetel guys, tidak langsung klop ya. Karena raket ini beratnya 5 U ya. Kemudian frame-nya guys. Frame-nya ini dia cenderung agak kecil ya, cenderung agak compact gitu ya, meskipun nggak compact-compact banget, tapi dia cenderung compact ya. Jadi tentu aja dengan model seperti ini bisa memberikan bantuan aerodinamika yang lebih baik ya. Karena raket ini juga dibekali dengan material yang bagus ya, teknologi yang keren juga ya. Tentu aja secara swing ya kayak berbeda gitu ya yang saya rasakan dengan raket yang secara harga mungkin lebih kurang dari ini ya. Jadi tetap ada harga, ada kualitas. Termasuk ketika impact dengan shuttlecock, wah itu berbeda guys ya. Ada pengalaman yang berbeda ya. Dan ketika saya mencoba raket-raket yang kelas high end ya dengan raket-raket yang biasa, itu feel impact-nya berbeda. Kalau hanya sekedar biasa gini, oke, mungkin kayak biasa aja. Misalkan raket yang harganya low atau yang middle, senangnya bagus banget ya. Kita bandingkan dengan ini. Kalau hanya untuk pukulan-pukulan biasa mungkin tidak terlalu kerasa ya. Nah, kerasanya kalau misalkan kita memberikan power lebih ya, nah itu akan terasa bedanya. Impact-nya itu akan terasa berbeda ya. Soliditasnya, kemudian stabilannya itu dia berbeda.
Dan bahkan dengan adanya material yang bagus, teknologi yang ada di raket ini, itu bisa membantu generate power juga. Jadi bisa lebih maksimal lagi ya. Jadi tetap ada harga, ada kualitas ya. Nah, kalau kalian misalkan secara power biasa-biasa aja, bisa aja nanti kebantu dengan raket ini ya. Nah, tapi buat pemula tentu aja perlu memperhatikan bentuk frame-nya seperti ini ya. Buat saya pribadi ketika mencoba raket ini tidak langsung nyetel karena ketika saya pukul ternyata swingnya terlalu cepat sehingga raket ini beberapa kali di awal nah itu kenanya di pinggir guys. Untung senar ini tidak putus ya. Kemudian kena juga di pinggir. Nah, untung ini kosmetiknya bagus ya, catnya kuat jadi tidak lecet-lecet ya. Tapi setelah beberapa kali mencoba akhirnya bisa bisa beradaptasi dan akhirnya bisa lebih maksimal lagi ya. Dan memang ini raketnya keren banget ya. Materialnya ini guys, wah M46 plus T1100 plus ultra karbon ya. Nah, shaftnya juga didukung dengan diameter yang termasuk kecil 6,4 ya, meskipun tidak sekecil TKFU, tapi ini raketnya sudah bisa memberikan performa yang asik ya. Handlingnya, swingnya jadi lebih gesit ya. Nah, untuk handlingnya ini enak ya, grip size-nya ini yang versi 5U ini dia G6. G6-nya kemarin di angka 8 cm dengan kondisi plastik pembungkus gripnya masih ada. Jadi ketika ditumbuk seperti ini, nah ini asik guys ya. Jadi untuk permainan-permainan cepat ya, mengubah posisi dari backhand ya ke forehand ini asik ya. Nah, mantap guys ya. Kalau yang 4U kayaknya grip size-nya G5 ya. Nah, untuk raket ini tensinya bisa sampai 29 lbs, untuk yang 4U 30 lbs, yang 3U dia sampai 31 lbs ya. Nah, untuk raket ini settingan senarnya crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini guys. Nah, nyaring ya, asik pokoknya. Nyentring banget guys ya. Nah, jika dikasih senar yang bagus ya pasti hasilnya akan bagus sekali guys ya. Untuk bermain power ini oke ya, meskipun ini raket 5U powernya boleh juga ya. Tapi kalau dipakai terlalu sering, wah jadi bisa boros tenaga juga guys ya. Tapi ini nanti tergantung ya lawan kita siapa. Karena kemarin waktu saya mencoba raket ini ya, dengan musuh yang bisa dikatakan lumayan kuat ya, bisa dikatakan ya levelnya di atas saya ya. Ternyata saya pakai raket ini untuk nyemes dari sekian banyak percobaan itu banyak yang tidak tembus ya, karena memang pertahanannya bagus banget. Jadi saran saya ya, kalau misalkan kalian secara jam terbang udah lumayan, kekuatan tangan udah bagus, ini kan raket tipe power ya, yang suka bermain power, minimal ambil yang 4U. Saran saya minimal ambil yang 4U. Buat yang hobis ya, yang pemula, yang secara tangan belum begitu kuat ya, bermainnya ya just saving fun ya, tidak terlalu yang kayak turnamen, tarkaman. Nah, tapi pengen asik juga dalam bermain, nah ambil yang versi 5U-nya. Termasuk buat yang cewek-cewek bisa juga ambil yang versi 5U-nya ya. Tapi buat yang bermain serius, pengen mendapatkan raket ya dengan performa yang bisa kita andalkan, minimal 4U lah ya. Nah, saya akan coba yang versi 4U-nya guys ya, sudah kita hadirkan ya, karena kemarin ada yang bertanya, kalau raket ini dibandingkan dengan raket high-end lainnya ya. Nah, saya perlu mencoba yang versi 4U-nya ya, karena kalau 5U kita bandingkan dengan raket high-end yang pernah saya coba, yang kebanyakan 4U itu jadi kayak kurang pas ya, karena nggak apple to apple ya, jadi nanti bisa samar ya. Nah, nanti saya akan coba yang versi 4U-nya guys. 4U-nya ini kemarin saya coba ukur beratnya dan BP-nya ini sesuai lah ya. Untuk beratnya 4U, BP-nya ini ternyata tidak lebih atau lebih kecil daripada yang versi 5U-nya ya. Ini hampir 300 ya. Nah, nanti ditunggu aja ya untuk reviewnya seperti apa, dan tentunya nanti kita akan coba komparasikan dengan raket-raket lain ya. Secara cat, desain, dan finishingnya dah no complaint, no debat, ini asik banget. Dan yang paling apa guys ya, yang paling terkesan itu warna orange-nya ini guys ya. Wah, ini asik banget ya. Menarik banget ya. Frame shape-nya aerobox, kemudian jumlah grommet ada 76, shaft-nya ini. Nah, ini cenderung kaku guys, tapi tidak kaku-kaku banget ya. Berbeda dengan Yonex tentunya ya, tapi ini tidak ngeflex ya. Flexnya secukupnya ketika kita melakukan tekanan seperti ini. Oke, jadi ini untuk kontrol juga asik. Oke, nah sebelum kita lanjut ke detail perumah, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini ya. Yang pasti untuk raket ini kelas high end ya, dan sudah dibekali dengan material yang keren banget ya. M46, kemudian T1100, kemudian ultra karbon ya. Dan di shaftnya ini juga dia menggunakan diameter 6,4 mm ultra modulus slim shaft dengan beberapa teknologi yang ada di raket ini memang bisa memberikan performa yang bagus ya. Kalian yang sudah punya power bagus pasti akan lebih maksimal lagi dengan raket ini. Ditambah raket ini memiliki frame yang sedikit lebih kecil ya, menuju compact. Tentu aja sweet spotnya dia bisa kalian maksimalkan ya, apalagi kalau kalian konsisten ya. Konsisten tepat di area sweet spotnya. Nah, model frame seperti ini tuh nanti bisa membantu generate power. Feel solidnya tuh dia lebih asik, impactnya tuh dia lebih asik jika dibandingkan dengan raket yang model frame biasa. Dan memang biasanya raket-raket yang kelas high end itu kebanyakan frame-nya udah mulai agak cenderung kecil ya, karena dia akan memaksimalkan pukulan kita guys ya. Nah, untuk bermain power, karena ini raket 5U ya, tentu ada keterbatasan ya. Saya kasih nilai 9 guys ya. Kalau 4U atau 3U pasti saya yakin akan lebih asik lagi ya. Ini karena dia raket 5U tentu ada keterbatasan generate power ya. Buat saya pribadi untuk raket ini kemarin setelah mencoba musuh yang kuat, ternyata effort juga ya. Jadi mestinya minimal 4U ya. Jadi untuk power saya kasih nilai 9. Untuk lob saya kasih nilai 9. Untuk drive ini masih enak guys, saya kasih nilai 9,5 ya. Karena ini raketnya cenderung ringan, jadi untuk drive ini enak guys ya. Enggak berat ya, enggak berat, enggak effort guys ya. Kemudian untuk defense ini juga enak karena raketnya enggak berat ya. Jadi untuk swingnya juga enak ya. Saya kasih nilai 9 juga. Untuk drop shot saya kasih nilai 9, netting saya kasih nilai 9. Control placing ini juga enak, saya kasih nilai 9 guys ya. Nah, raket ini cocok buat yang levelnya pemula sampai yang pro sekalipun ya. Tapi kalau kalian yang kelas pemula, yang kekuatan tangan belum bagus ya, bermainnya just having fun, sekedar mencari keringat ya, main biasa, tidak yang terlalu serius-serius banget, ambil 5U asik karena lebih mudah dipakai. Tapi kalau kalian misalkan bermain selain santai tapi juga pingin yang serius, level-level tarkaman, ikut turnamen, separingan ya, mabar dengan komunitas lain yang membutuhkan performa tinggi dan kalian bisa memaksimalkan diri ya untuk bermain lebih menuntut performa tinggi. Nah, minimal ambil yang 4U-nya, 4U atau 3U itu pasti akan lebih maksimal lagi ya. Buat cewek, nah pasti yang 5U akan asik, tapi kembali ya levelnya seperti apa. Kalau butuh untuk menuntut performa yang tinggi, ya menurut saya ambil yang versi 4U-nya, minimal 4U guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk review kali ini ya, membahas Li-Ning X-Force 90 New ya, raket kelas high end terbaru dari Li-Ning, dan ini menurut saya keren banget ya, nggak perlu diragukan lagi untuk performanya, kualitasnya, dari cat desain dan finishingnya, kosmetiknya ini udah cakep banget ya, dan menurut saya ini raketnya boleh juga guys ya. Oke, kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.